Halo teman-teman, selamat datang di kelas asinkronus Teori Ekonomi Mikro 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda terkait dengan penurunan fungsi biaya jangka pendek dan jangka panjang, serta menentukan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Misalnya seperti fungsi jalur ekspansi dan juga fungsi biaya rata dan fungsi biaya marginalnya, gitu ya. Nah, diberikan soal demikian untuk soal latihan ke-8 itu ya, soal nomor 5. Fungsi produksinya adalah sekian dan biaya tenaga kerja adalah 20 serta biaya modalnya adalah 80. Berarti dari sini bisa kita jawab dulu. Ini kita bisa jawab diketahui eh, itu adalah Q-nya adalah 10 K pangkat setengah L pangkat setengah dan biaya tenaga kerjanya adalah wage sama dengan 20 dan biaya modalnya adalah 80. Berarti dari sini bisa kita susun, ya kan? Fungsi C-nya itu tidak lain adalah RK plus WL gitu ya. C-nya adalah RK-nya berarti 80K ditambah 20L seperti ini ya. Nah, berarti kita bisa dapatkan informasi demikian dulu. Nah, kalau misalnya dalam fase ini Anda diminta secara konseptual menggambarkan isu cost dan isu kuannya gimana? Nah, berarti kita bikin dulu untuk kurva isu cost dan isu kuannya. Jadi di sini adalah labor dan di sini adalah capital misalnya seperti itu. Nah, capitalnya 80 pada saat labornya 0 ya. Berarti saya bikin angka 80 di sini 80 dan di sini adalah 20 katakan 20-nya ada di sini. Oke. Nah, setelah itu saya akan hubungkan dua garisnya dua titiknya dari 80 dan 20 ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi isu cost-nya. Di mana isu cost-nya akan setara dengan C sama dengan 80K ditambah 20L ya. Sementara Q-nya harus kita barkan dulu berarti kibar gitu ya. Bukan berkibarlah benderamu ya, bukan. Eh, ini kita barkan seperti ini untuk menggambarkan isu kuannya seperti apa. Oke. Jadi kita akan gambar seperti ini, misalnya titik perpotongannya ada di, ya kita nggak tahu titik perpotongannya di angka berapa. Ini dan nah ini berarti ini adalah kibar itu sama dengan 10K pangkat setengah L pangkat setengah. Oke ya. Nah, eh, ini titik A ini kita cari nanti dengan menggunakan apa biasanya kemarin Lagrange ya dengan menggunakan metode Lagrange. Ini nanti yang dicari dengan dengan Lagrange ya. Nah, eh, selain dengan menggunakan Lagrange, Anda juga bisa menentukannya dengan substitusi. Misalnya kalau fungsi produksinya jangka pendek gitu ya. Nah, kemudian dari sini tidak hanya berhenti sampai sini saja, tapi nanti Anda juga diminta untuk menentukan fungsi yang kemudian akan memotong di sininya. Yang tidak lain adalah eh, fungsi jalur ekspansinya. Jalur ekspansinya atau expansion path gitu ya. Ya, expansion path-nya harus Anda tentukan dari sini. Ya, misalnya nanti akan ada apa namanya? Isu cost baru dan isu kuan yang baru. Jadi Anda hubungkan titik-titik demi titiknya membentuk fungsi jalur ekspansi yang baru juga. Oke. Nah, itu ya teman-teman ya, secara konseptual. Nah, sekarang kita coba jawab dulu untuk soal ini. Saya menggunakan warna biru aja. Nah, ini saya kesalahan tulis ini fungsi biaya ya. Biaya produksi jangka pendek ini juga sama fungsi biaya produksi jangka panjang ya.
Nah, saya menjawab dulu untuk yang A. Ditanyakan fungsi biaya produksi, gitu ya, produksi jangka pendeknya. Oke, fungsi biaya produksi jangka pendeknya berarti di sini adalah SRTC jika jika di sini kapitalnya ditetapkan 3 sama dengan 100. Oke. Nah, berarti kita sudah punya informasi dengan menggunakan Q sama dengan 10K pangkat setengah dan L pangkat setengah. Dan C-nya adalah sama dengan 80K ditambah 20L. Ya. Nah, kita substitusikan nilai K sama dengan 100 ke dalam apa namanya substitusi ke dua fungsi gitu ya. Ya, oke. Berarti kita substitusikan kedua fungsinya berarti I sama dengan 10 kali 10 100 sorry pangkat setengah L-nya pangkat setengah ya. Berarti di sini kita punya I-nya sama dengan 10 kali 100 pangkat setengah. 100 pangkat setengah itu berarti kan 10 pangkat 2 dikali setengah kayak gini ya. Oke, L pangkat setengah. Coret-coret. Berarti Q-nya adalah 10 kali 10 pangkat 1 kali 10. L pangkat setengah. Oke. Berarti Q-nya adalah tidak lain 100 L pangkat setengah. Ya, biarkan dulu seperti ini. Kemudian kita juga substitusi ke fungsi biayanya. Ya, sekarang substitusi ke fungsi fungsi biaya C. Ya, berarti kita punya C sama dengan 80 K gitu ya, ditambah 20 L. Berarti C-nya sama dengan 80 kali K-nya adalah 100 misalnya ditambah 20 L seperti ini ya. Nah, C-nya berarti di sini tidak lain adalah 80 kali 100 itu 8.000 dan 20 L seperti ini ya. Nah, L-nya Anda harus ganti dengan ini. Berarti kita harus substitusikan ini ke sini. Tapi harus selesaikan dulu L ini gimana ya. Nah, untuk merubah L-nya supaya menjadi L saja bukan L pangkat setengah, maka Anda harus kalikan kedua ruas. Sorry kok dikalikan. Anda kuadratkan kedua ruas gitu ya. Nah, berarti kuadratkan kedua ruas di sini. Nah, kalau di sini 1/3 berarti bukan dikuadratkan, tapi pangkatkan 3 gitu ya. Kalau 1/4 berarti pangkatkan 4 dan seterusnya. Itu tergantung pangkatnya gimana ya. Oke. Q sama dengan 100 L pangkat setengah seperti ini ya. Berarti kita akan mengkuadratkan kedua ruas. Berarti ini kita kuadratkan sama dengan 100 L kita kuadratkan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya berarti kita bisa hitung Q kuadrat itu Q kuadrat. Ya. Ini kita kuadratkan berarti 10.000. Ini pangkat setengah ya. L gitu ya. Sehingga L sama dengan berarti 10.000-nya pindah ruas ke sini. Berarti Q kuadrat per 10.000 sama dengan L. Ini ya. Sehingga L-nya kita bisa dapatkan ini. Baru L ini kita substitusikan ke sini. Berarti L-nya kita gantikan ke sini. Berarti C-nya sama dengan 8.000 ditambah 20 L. L-nya adalah Q kuadrat per 10.000. Seperti ini. Coret-coret ya. Coret-coret ya. Ini tinggal 5. Berarti di sini C-nya adalah 8.000 plus Q kuadrat per 500. Oke. Nah, Anda susun ulang berarti dari sini kita bisa dapatkan informasi bahwa short run TC itu adalah C ini sendiri. Berarti
ini fixed cost-nya, ini adalah variable cost-nya. Berarti urutkan aja variable cost dulu, Q kuadrat per 500 ditambah dengan 8.000. Nah, ini adalah short run total cost-nya. Nah, sekarang kita cari berapa short run AC-nya. Berapa short run AC-nya berarti eh, SRTC dibagi dengan I, kan gitu ya. Berarti short run AC-nya adalah Q kuadrat per 500 ditambah 8.000 per Q. Nah, Q kuadrat bagi Q berarti tinggal Q, berarti Q per eh, 500 ditambah 8.000 per Q berarti 8.000 per Q. Nah, ini adalah short run AC-nya. Nah, sekarang selain short run AC kita ada tanya juga. Misalnya kita tentukan short run MC-nya berapa. Short run MC adalah tidak lain turunan daripada eh, TC gitu ya atau delta TR SRTC terhadap Q gitu ya. Berarti kita turunkan ini berarti berapa turunannya? Q kuadrat per 500 turunannya berarti 2 Q per 500 gitu ya. Berarti 2 Q per 500 saja. 8.000 karena konstan ya. Oke, sekarang berarti kita bisa coret di sini berarti sama dengan Q per 250. Oke ya. Nah, ini adalah SRMC-nya, ini SRAC-nya sudah ketemu. Nah, jadi untuk A selesai. Sekarang yang B. Fungsi produksi jawaban expansion pad-nya, long run AC dan long run MC-nya berapa? Oke. Nah, berarti Anda ingat saya coba tambahkan halaman baru. Berarti di sini ditanya yang B itu adalah fungsi biaya produksi jangka panjang, termasuk fungsi jalur ekspansi atau expansion path, ya, expansion path-nya dan SLR jadi LRAC dan LRMC, ya. Oke, berarti kita setup dulu Lagrange, setup Lagrange-nya. Berarti sekarang kita punya tadi kita punya punya C itu adalah 80K ditambah 20L, terus kemudian dan Q-nya adalah 10K pangkat setengah L pangkat setengah. Jadi kita akan set up dulu berarti minimizing C ya 80K plus 20L subject to Q sama dengan 10K pangkat setengah L pangkat setengah. Jadi tujuan kita adalah meminimumkan C subject to ini. Nah, untuk mensubject to maka ini kita barkan seperti ini berarti kibar ya. Berarti kita set up Lagrange-nya, berarti Lagrange fungsi Lagrange-nya berarti Lagrange ya untuk capital N labor itu sama dengan fungsi tujuannya adalah meminimumkan berarti C ya capital labor ditambah lambda daripada eh, kibar min gitu ya di fungsi K dan L gitu ya. Seperti ini ya. Jadi seperti ini setup-nya berarti kita punya ini pindah ruaskan dulu ke sini nanti jadi kibar min 10K pangkat setengah L pangkat setengah gitu. L-nya ini terus. Oke. Jadi kita punya L untuk K, L itu adalah 80K ditambah 20L ditambah lambda kibar dikurangi 10K pangkat setengah L pangkat setengah. Seperti ini ya. Nah, sehingga kita bisa punya informasi ini, ya, kita bisa langsung turunkan
di L K, L terhadap ya, terhadap K dulu, berarti turunkan terhadap K, jadi 80 em, min 10 dikali setengah, K-nya berarti pangkat setengah kurangi satu, berarti min setengah, L pangkat setengah. Langsung sama dengan K nol, sekaligus first order condition. Oke ya. Yang kedua berarti ini Anda bisa selesaikan di sebelah sini nanti. Berarti 80 sama dengan coret-coret 5 K pangkat setengah. Langsung diturunkan ke bawah aja biar simple. Jadi L pangkat setengah per K. Ini ya, pangkat setengah. Oke. Nah, lambda. Oke, lambdanya biar pindah ke sini tetap lambda di sini karena ada lambdanya ya ini ya. Ini ada lambda. Sehingga jadi ada lambdanya, jadi turunan lambdanya jangan sampai dilupakan ya. Terus sama dengan kan lambda, nanti berapa nilainya. Ini kita keep dulu. Kemudian yang kedua adalah KL untuk DL. Berarti kita punya 20 ya, min min 10 kali setengah K pangkat setengah L pangkat min setengah lambda sama dengan nol. Sehingga kita bisa dapat informasi juga di sini 20 sama dengan eh, coret-coret 5 5 berarti yang turun ke bawah itu L, berarti K-nya di sini, sorry. K-nya tetap, K-nya berarti K pangkat setengah per L pangkat setengah. Ya. Nah, sekaligus kita bisa tentukan nilai lambdanya. Sekarang kita turunkan terhadap lambda. BKL per D lambda. Ya, berarti terhadap lambda, berapa terhadap lambda? Tidak lain adalah di dalamnya ini. Berarti Q bar min 10K pangkat setengah L pangkat setengah. Nah, ini biarkan dulu sama dengan 0. And then berikutnya kita tentukan lambda sama dengan lambdanya berapa. Oke. Yang ini sama ini. Nah, berarti ini kan tadi kembali ke 80 sama dengan 5 L pangkat setengah per K pangkat setengah lambda dan, dan 20 sama dengan 5K pangkat setengah per L pangkat setengah lambda. Oke, nah kita sama dengankan ini lambda, berarti 80 per 5 eh, L gitu ya, pangkat setengah per K pangkat setengah sama dengan lambda, dan yang di sebelah sini adalah 20 per 5 K pangkat setengah per L pangkat setengah sama dengan oke. Lambda sama dengan lambda sekarang lambda sama dengan lambda. Oke, berarti di sini 80 per 5L pangkat setengah per K pangkat setengah sama dengan 20 per 5K pangkat setengah per L pangkat setengah. Coret, 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 coret. 4 ya. Nah, yang ini 4, silakan Anda migrasi ini dengan sedia, ini dengan sedia misalnya gitu ya. Berarti di sini 4 dikalikan dengan K pangkat setengah per L pangkat setengah sama dengan L pangkat setengah per K pangkat setengah. Kok bisa begitu? Ini kali ini. Jadinya begitu ya. Nah, yang sekarang K dengan K dikumpulkan, L dengan L kita kumpulkan gitu ya. Berarti ini sama ini. Berarti 4K pangkat setengah dikali K pangkat setengah sama dengan L pangkat setengah dikali L pangkat setengah. Seperti ini aja. Berarti 4. K pangkat setengah tambah ini berarti K pangkat setengah. Ingat perpangkatan. Kalau A pangkat N dikali A pangkat M itu adalah A pangkat M ditambah N. Ya. Berarti setengah tambah setengah sama dengan L setengah tambah setengah. Oke.
Nah, dari sini bisa kita dapatkan 4K itu adalah setengah tambah setengah satu ya, sama dengan L gitu ya. Berarti fungsi expansion pad-nya adalah L sama dengan eh, 4K ya. Nah, ini fungsi expansion pad-nya itu boleh L sama dengan 4K atau ya, ini berarti eh, expansion pad-nya. Berarti expansion pad-nya itu ada dua opsi ya. Kalau L sama dengan 4K, atau enggak gitu K-nya yang kita sama dengarkan. Berarti K sama dengan seperempat L. Jadi ada dua ini ya. Ya, normalnya yang mana? Yang normalnya adalah K sama dengan seperempat L normalnya. Tapi jawaban L sama dengan K itu sama-sama. Ya, oke. Nah, kalau sudah, jadi ini fungsi expansion pad-nya ketemu. Nah, kalau sudah berarti kita apakan? Langkah berikutnya, teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa substitusikan ke dalam fungsi yang mana kira-kira? Apakah fungsi tujuan ataukah fungsi kendala gitu kan? Nah, kita bikin dulu. Jadi kita masukkan ke fungsi kendalanya dulu. Berarti eh, saya tambahkan. Nah, kita coba tadi Q-nya sama dengan 10K pangkat setengah L pangkat setengah ya. Dan eh, L itu sama dengan 4K. Seperti ini ya. Jadi kita punya Q-nya sama dengan substitusikan ke sini, teman-teman. Ya, kita substitusikan ke sini berarti substitusikan lagi ke sini. Eh, ini ini fungsi apa tadi? Fungsi expansion pad-nya. Yang ini adalah fungsi produksi. Oke. Nah, kita akan masukkan ini ke fungsi produksi. Berarti kita punya Q sama dengan 10K pangkat setengah. L-nya kita substitusi dengan itu ya. Nah, apa kira-kira? L-nya kita substitusi menjadi 4K pangkat setengah seperti ini. Berarti kita punya Q-nya sama dengan 10K pangkat setengah. Jadi 4 pangkat setengah K pangkat setengah. Seperti ini ya. Berarti Q-nya adalah 10. 4 pangkat setengah itu berarti akar 4. Berarti berapa akar 4? 4 pangkat setengah adalah akar 4 sama dengan 2. Berarti 2. Nah, ini 2 kali 10 berarti 20. K pangkat setengah tambah setengah. Oke, berarti Q-nya sama dengan 20K saja. Oke, 20K. Nah, setelah itu kalau 20K ketemu Q, berarti K-nya berapa? K saja. Berarti K saja itu tidak lain adalah eh, Pi per 20 karena 20-nya pindah terus ke sini. Nah, sekarang berapa L saja gitu ya. Jadi L saja, jadi L-nya adalah 4K. Kita bisa ganti L sama dengan 4 kali K-nya adalah Q per 20, misalnya seperti ini. Berarti kita akan punya eh, coret-coret 5 seperti ini ya. Eh, berarti Q per 5 ya. Jadi untuk L-nya adalah Q per 5 dan K-nya adalah Q per 20. Sudah ketemu seperti ini ya. Oke. Jadi tadi K-nya adalah Q per 20 dan L-nya adalah Q per 5. Nah, inilah yang disebut sebagai derived demand. Nah, barulah kita substitusikan derived demand ke C. Ya, jadi C sama dengan 80K ditambah 20L seperti ini ya. Jadi kita punya C sama dengan 80, K-nya tadi berapa? K-nya adalah Q per 20 ditambah 20, L-nya tadi adalah berapa tadi? Q per 5. Ya, berarti C-nya adalah coret-coret, coret-coret 4. Jadi 4Q ditambah coret, coret-coret. Jadi 4 tambah.
Ki, berarti J-nya adalah 4 tambah 4 adalah 8 Ki. Nah, ini adalah LRTC-nya. Ya, jadi LRTC-nya ini, nah berarti sekarang kita bisa cari LRAC-nya adalah LRTC dibagi Ki. Berarti 8 Ki per Ki. Coret-coret adalah 8. LRMC-nya berarti DLR TC per DQ. Jadi adalah turunan dari 8Q. Berapa? Turunan 8Q adalah 8. Jadi LRMC, LRMC-nya 8 dan fungsi ekspansinya tadi ini. Ya. Nah, kira-kira itu ya teman-teman ya untuk bahasan soal nomor 5 latihan 8. Nah, kita lanjutkan untuk latihan 8 soal nomor 6 sampai dengan yang lain di video berikutnya. Terima kasih.